Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febriansyah Dinati dengan NIM 20111 02413177, mahasiswi semester 3 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pertemuan 14, yaitu penilaian status gizi secara tidak langsung. Yang pertama ada survei konsumsi makanan. Adalah metode penentuan status gizi dengan melihat jumlah serta jenis dari zat gizi yang dikonsumsi. Metode ini dapat digunakan pada individu, keluarga, hingga masyarakat. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui kebiasaan makan dan kecukupan zat gizi dari individu, keluarga, dan masyarakat, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi. Sedangkan tujuan khusus dari survei ini adalah untuk menentukan tingkat kecukupan jumlah konsentrasi pangan nasional dan kelompok masyarakat, menentukan status kesehatan dan gizi keluarga dan individu, lalu untuk menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan rencana pangan. Untuk metode pengukuran tingkat nasional dilakukan dengan menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional sesuai angka kecukupan gizi. Untuk tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pencatatan atau food account. Yang kedua, metode pendaftaran atau food list. Yang ketiga, metode inventaris atau inventory method. Yang terakhir, pencatatan makanan rumah tangga. Sedangkan untuk tingkat individu terdapat 5 metode, yaitu recall 24 jam, estimated food records, food weighing, dietary history, dan food frequency. Yang kedua, statistik vital, yaitu dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur yang meliputi angka kematian umur 2 hingga 5 tahun, angka kematian umur 1 hingga 4 tahun, dan angka kematian umur 13 hingga 24 bulan. Sedangkan data yang perlu dipertimbangkan meliputi analisis laporan kematian dan kelahiran, perhitungan hasil sensus dan pendataan, penyajian hasilnya dengan persen kematian anak balita terhadap kematian umur, angka kematian tahunan anak umur 1 hingga 4 tahun, persen kematian masa anak-anak yang terjadi pada umur 1 hingga 4 tahun, dan rasio angka kematian anak 1 hingga 4 tahun terhadap angka kematian bayi 1 hingga 12 bulan. Kemudian, menginterpretasikan data yang perlu dipertimbangkan seperti pengetahuan mengenai pola penyakit lokal dan umur dini, kejadian penyakit infeksi bakterial dan parasit pada bayi dan anak 1 hingga 4 tahun, dan analisis faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi. Data berikutnya adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu dan data yang berkaitan dengan gizi. Untuk statistik layanan kesehatan, yaitu puskesmas dan rumah sakit, memiliki kelemahan seperti data bisa jadi tidak akurat, kesulitan pengumpulan data, dan kurang mampu menginterpretasikan secara tepat. Yang terakhir, faktor ekologi. Iklim, tanah, transportasi adalah beberapa contoh hal yang mempengaruhi pemenuhan zat gizi sebagai bahan intervensi gizi dari penyebab malnutrisi yang akan diketahui. Pengukuran faktor ekologi dilakukan dengan mengetahui keadaan infeksi, konsumsi makanan, budaya, produksi pangan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.